Saya selalu mengatakan, oh saya tidak ada buku Bible, saya tidak ada Bible di sini. Lah bagaimana saya mengamalkan tiap hari apa yang diperintahkan Tuhan kalau saya tidak menghafal dan mengingatnya? Apa yang harus saya amalkan? Apa yang harus saya laksanakan? Coba kau bayangkan di dalam Islam itu. Di dalam Islam itu diberikan pilihan untuk menghafal Al-Quran, mengingat apa yang disampaikan wahyu oleh Allah, ya, di dalam isi Al-Quran, supaya kamu mampu mengamalkannya, mampu untuk melaksanakannya. Jadi Berarti begini, selama kau hidup, dengarkan saudara, ini ya, nasihat kepada Anda. Jadi selama Anda hidup, Anda ya, itu untuk mengamalkan harus butuh Bible, butuh buku. ya, Lihat dulu. Ah, itu kacau. Karena kau tiap hari tidak akan pegang buku Bible itu. Kau tidak akan ya, pegang. Kau hanya pegang di hari Minggu ketika kau bayar kolekta. Ya, tidak, tidak. itu masalahnya, saudara. Baik, Makanya ya, saya dengarkan, saudara. Makanya ya, saya bilangkan kepada Anda, ketika ada orang lain bertanya, dasar iman kau mentuhankan Yesus, kita mutar-mutar. Kenapa kita mutar-mutar? Karena kita tidak hafal isi Bible kita. Kita tidak hafal, membuktikan bahwa itu hanya iman kosong. Kita tidak mengamalkan. ya, Tahu nggak di dalam Islam? Coba bayangkan. Di dalam Islam itu, ya mereka menghafal doa-doa, bagaimana cara beribadah, doa hafal surah pendek, surah panjang, supaya mereka mengingat, oh kenapa saya baca ini? Apa peristiwanya? Apa motivasinya? Apa perintah dari Allah? Itu benar itu, mengamalkan. Ya, karena dari baik, amal dan ibadah kau dalam mengamalkan perintah Tuhan itu bukti bahwa kau itu adalah taat menyembah. Itu murni adalah penyembahan, taat, ya, mengikuti. Bukan hanya sekadar, oh saya percaya, sudah. Tetapi kau tidak melaksanakan, itu iman kosong. Bukankah baik, di dalam Bible kita diberikan contoh oleh Yesus, dua orang, apa itu tentang iman? Apa itu saudara? Ada dua orang, satu membangun iman di atas pasir, satu membangun rumah di atas pasir, satu yang membangun rumah di atas batu. Ketika badai datang, mana yang roboh? Yang di atas pasir. Membuktikan pondasi iman itu harus taat, menyembah, melaksanakan, mengamalkan. Harus kau paham itu. Masa baik. dulu kau tunggu dulu, kau baca-baca dulu, biar saya baca-baca dulu ya. Itu bukan iman, ya. Itu munafik. Mohon maaf saudara, munafik. Yang tahu munafik? Oke, Saya bisa saya memuliakan jawab, dengan Bang? mulutku tetapi tidak mengamalkan. Baik, bisa saya Ya, jawab sebelum saya ini nah, mungkin kau nanti jawab lah, kau jawab lah. saya Kau mau jawab dulu Pak, itu. saya nanti mau langsung turun karena saya udah setengah empat. Oh, janganlah dulu cepat-cepat kali Itu kau. mau, Ini sebelum pagi ya. nih. Jadi mohon izin lah nanti. Jadi begini, terima kasih masukannya Bang. Iya, 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 Mungkin iya. setelah ini saya juga akan rajin membuka Bible. Dan itu memang tidak hal itu juga memang tidak tertutup kemungkinan bagi yang lain hal-hal buruk seperti yang saya lakukan ini. Bahkan yang di Bible saja ada itu bahasa Indonesia, apalagi kalau bahasa Arab, saya rasa bisa kita pastikan itu pasti ada aja juga orang yang tidak hafal, yang hanya bisa membaca yang tidak tahu artinya untuk Al-Quran, kan gitu. Dan memang itulah tugas kita ya, mungkin tugas-tugas orang abang dan tugas para pendeta juga nanti agar anak-anak muda itu rajin membuka Bible dan Al-Quran sehingga bisa tahu artinya dan bisa menghafal. Oke, mohon izin dulu abang-abangku, mungkin next kalau lu kita cuma ngomong doang itu, hey mau brother. Brother, mau saya diskusi hanya mau lagi. ngomong doang itu. Brother, Ya, dengarkan tentu baik-baik. saja ya, saya tidak munafik dalam hal itu. Dan abang juga jangan munafik. Ya saya Ya tidak mungkin dengar saudara. pasti ada aja di sekitar abang Oke, itu saya jawab yang kepada bahkan Anda. tidak yang Saya jawab cuma kepada bisa Anda. Saya jawab pakai kepada bahasa Anda. Al-Qur'annya tidak tahu artinya. Masa Dengar, harus dengar. kita akui itu kita jangan Iya. munafik dalam hal itu. Kita berdosa. Oke, Kita saudaraku Happy. Dengarkan baik-baik. mohon Dengarkan izin, baik-baik. mohon izin. Saya mungkin saya nanti nonton. Iya, sabar Bisa dulu. saya Jangan Abang kemana-mana. diskusi. Cuma 5 menit. 5 menit. 1 menit. 1 menit. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Jangan kau samakan. Malah keluar kau ya. Jangan, malah keluar kau. Kenapa? Kutusbol kau ya, kutusbol pakai bola pingpong ini. Nah, makanya kenapa aku bilang kayak gitu. Bedanya kami dengan kau itu apa? Kalau di antara umat muslim itu, dia tidak mampu untuk mengamalkan, paling tidak dia bertuhan yang benar. Kajian Ustaz Paling Miftah, tidak dia, kajian Ustaz Miftah. ya, dia bertuhan yang benar. Dia beragama yang benar. Ini sudah Tuhan yang salah, agamanya salah, tidak mengamalkan pula, lengkap sudah, 100%.
Jadi tidak ada yang bisa ditoleransikan. Ya, begitu dia saudara. Nah, silakan Ustadz Miftah. Kajian Ustadz. Mungkin Guru Nda udah monitor kali Guru Nda. Apa beliau istirahat? Istirahat paling Ustadz. Apa adalah Ustadz? Istirahat kayaknya Guru Nda. Ustadz Miftah, akun yang ini moderator kan? Kalau mau naikin yang lain? Kayaknya bukan yang ini. Beda, ini jadi moderator yang lain ku hapus. Lanjut. Yang lain ya. Ya mungkin meneruskan dari pernyataan teman kita dari Kristen tadi ya, bahwasanya di Islam sendiri Muslim tidak semua hafal Al-Quran. Memang benar, itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah gitu. Bahwasanya tidak semua orang itu menghafal, memahami tentang Al-Quranul Karim. Maka kenapa poin daripada Al-Quranul Karim itu bukan hanya sekedar tuntunan hidup, menjadi sumber utama Al-Quran dan hadis itu sebagai hukum, sebagai syariat di dalam agama Islam. Tetapi apa? Al-Quran tersebut walaupun tidak dihafal, walaupun hanya sekedar dibaca, bahkan ketika kita membacanya dengan terbata-bata pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan ganjaran. Tidak, makanya hukum daripada menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang diwajibkan itu mempelajarinya. Betul. Bukan memahaminya. Kita yang penting mempelajari daripada Al-Quranul Karim tersebut. Jadi tidak diwajibkan semua orang, apalagi dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari usia yang termuda sampai yang tertua, kewajibannya adalah belajar. Bukan untuk menghafal, bukan untuk memahami. Namun dalam kriteria-kriteria tertentu, bahwasanya apa? Tentu saja ketika kita ingin mendapatkan prestasi yang lebih unggul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran tersebut, tentu belajar, menelaah, mencermati, mengamati, menggali seluruh keilmuan yang ada di Al-Quran, itu akan lebih baik. Maka kenapa kata baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Di situ bahwasanya apa? Tidak menggunakan kata wajib, tidak menggunakan kata harus ketika tentang berbicara Al-Quran tersebut. Tetapi yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya di antara kalian, khairukum. Siapakah itu? Man ta'allamal Quran, yaitu yang belajar Al-Quranul Karim, wa 'allama, dan juga mengamalkannya, mengajarkannya. Maka di dalam hadis yang lain dengan derajatnya hadis hasan, di dalam riwayat At-Tirmidzi tersebut, ta'allamul Qur'an wa qra'uhu fa inna masalal Qur'an liman ta'allamahu faqara'a wa qama bihi kamathali cirabin mahsyuwan miskan yafuhu rihuhu fi kulli makanin wa mathalu man ta'allamahu fayarqadu wa huwa fi jawfi kamathali cirabin wuqi'a ala misk. Jadi penekannya kita adalah belajar. Pelajarilah Al-Quranul Karim dan bacalah. Karena perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quranul Karim tersebut, baik itu yang mempelajari dan juga yang membacanya, adalah seperti tempat bekal perjalanan yang diisi dengan minyak wangi. Bukan dengan kotoran, tetapi seperti kita mempunyai bekal, yang bekal tersebut di dalam perjalanan penuh dengan yang namanya wewangian. Wanginya menyebar kemana-mana, karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidak bisa dipungkiri siapa yang akan menolak wewangian. Artinya apa? Memberikan barokah, menyebarkan kerahmatan, menyebarkan manfaat. Sementara orang yang mempelajarinya kemudian tidak tertidur, kata baginda Nabi ini, kemudian orang yang mempelajarinya kemudian dia tertidur, di dalam dirinya tertanam hafalan-hafalan Al-Quran tersebut,
adalah seperti tempat bekal perjalanan yang disambung dengan minyak misik. Itu berbeda. Jadi perbedaan antara kitab suci Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Sang Maha Pencipta, dengan kitab suci akal-akalan. Dan juga kita aneh kadang-kadang, coba di teman kekristenan ini, mereka selalu menyudutkan bahwasanya kata ngapain hafal kalau tidak mengerti. Lu bagaimana kita akan mengerti isinya, hafal aja tidak. Ketika kita hafal ada potensi besar kita memahami. Bagaimana mungkin kita akan memahami sesuatu, ingat saja tidak, hafal saja tidak, ngerti aja tidak. Setidaknya ketika ada hafalan dalam memori kita, pengertian, pencermatan, selalu ingin memahami, akan timbul, akan memotivasi dalam diri kita. Bagaimana nih hafalan ini sudah ada di dalam diri kita. Kemudian kita telaah, kita cermati, kita amati, kita pelajari. Dan fitrah manusia yang memiliki kehendak bahwasanya dia ingin selalu berprestasi, selalu ingin unggul, tentu akan lebih memahami. Bukan berarti kami tidak perlu menghafal, yang penting memahami. Bagaimana akan memahami? Ayat saja kalian tidak tahu. Sudah kalian jelaskan, ketika kalian menjelaskan Bible, kesana kemari muter sampai 7 keliling putar lapangan, terakhirnya ujungnya, tadi ayat yang mana ya yang dijelaskan? Tadi ayat yang mana ya? Itulah perbedaan Al-Quranul Karim dengan kitab suci yang lainnya. Bukan hanya itu, baik yang membacanya maupun juga yang mendengarkannya, Al-Quranul Karim menjadi wasilah syafaat, baik itu di dunia maupun ila yaumil kiamah, sampai pada hari kiamat nanti. Jadi jelas ya perbedaan daripada Al-Quranul Karim tersebut. Dan Al-Quran sudah menjanjikan di dalam surat Al-Qamar, 4 ayat diterangkan, dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan narasi yang sama, dengan kalimat yang sama, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim itu mudah untuk dipelajari. Walaupun mereka seringkali memfitnah, menyudutkan Al-Quran, katanya hurufnya seperti cacing. Al-Quran membantah itu. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran ini sungguh mudah untuk dipelajari, untuk sebagai pengingat. Maka kenapa tidak bisa mengambil pelajaran tersebut? Maka di situ kenapa kalimatnya fahal mim muddakir? Maka kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Artinya kita berpikir, kita direspon, didobrak pemikiran kita, akal kita ini, diprovokasi akal kita ini. Ayo, kenapa tidak kalian pelajari? Kenapa tidak mau belajar? Fahal mim muddakir, kata Al-Quranul Karim. Diprovokasi akal kita itu untuk mempelajari Al-Quran. Kalau apa? Walaqad yassarna, mudah. Di dalam kajian ilmu nahwu shorof, teman-teman, walaqad yassarna, saya tidak lepas ya dari kajian disiplin keilmuan tersebut. Di dalam ayat tersebut 4 kali di dalam surat Al-Qamar, baik itu ayat yang ke-17, kemudian ayat yang ke-22, ayat yang ke-32, dan juga ayat yang ke-40 dengan kalimat yang sama, walaqad yassarna. Di situ ada yang namanya huruf taukid, yaitu laqad. Laqad ini disebut dengan huruf taukid, sangat menekankan. Kemudian ditambah lagi dengan wazan fi'il yang faedahnya adalah lil mubalaghah dan juga li takdir, yaitu yassarna, yassara, dengan wazan faedah fa'ala, yufa'ilu, yassara, yuyassiru, taisiron, taisiratan, wa muyassaron, fa huwa muyassirun. Sangat mudah dan rinci Al-Quran itu. Dan buktinya, faktanya, kita apa? Bahwasanya, oh itu hurufnya huruf seperti cacing kok. Kita fakta di lapangan. Berapa juta yang ada
Manusia yang nongkrong di permukaan bumi, yang dirinya adalah muslim, yang dirinya mukmin, mampu menghafal 30 juz Al-Quranul Karim. Buktikan, bahkan ada orang, teman-teman kita, adik-adik kita yang memiliki keterbatasan, ada yang mohon maaf, ada kekurangan yang buta, tapi mereka mampu menghafalkan Al-Quranul Karim. Itu fakta yang tidak bisa kalian bantah. Silahkan cek, bertebaran penghafal Al-Quran, dari yang terkecil sampai yang tertua, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari yang pendidikan non formal sampai yang formal. Mereka mampu menghafalkan Al-Quran. Bukti di dalam surat Al-Qamar tersebut 4 ayat itu memang benar adanya. Lagi-lagi, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Itu bukti. Nah sekarang coba sebutkan satu saja, tidak usah jamaat, pendeta saja, hadirkan ke sini. Ada enggak yang sudah mampu menghafalkan Bible? Justru gurunda kita, alhamdulillah, gurunda kita justru muslim yang menghafalkan Bible tersebut. Ketika kita tanya Yohanes 17:3, oh saya lagi di luar, saya device-nya cuma 1, saya tidak hafal, saya lagi di lapangan, saya lagi di jalan, saya lagi di warteg, saya lagi di tengah laut. Ketika ditunjukkan walaupun cuma 1 ayat, cuma 1 ayat Yohanes 17:3 yang menjadi pokok utama keselamatan mereka di dalam keimanan mereka, mereka belum ada di dalam memori. Dengan berbagai macam alasan. Saya pengen pelajari dulu. Loh, selama ini kemana? Diapakan kitab kalian yang menjadi landasan keimanan kalian? Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Simple untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Memberikan gambaran yang secara spesifik. Di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, coba bisa bayangkan, yang dipanggil manusia bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa di situ? Hei manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran ini. Al-Quran ini dari Tuhanmu. Sebagai apa? Wa syifa'ul lima fis sudur. Sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada kita. Sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada kita. Yang berawal dari kebencian, yang hanya tujuannya untuk makian dan cacian. Maka Allah memanggil kalian semua, hai manusia, sungguh telah datang pelajaran Al-Quran ini dari Tuhanmu sebagai penyembuh hati sakit hati kalian. Wahudan, dan juga petunjuk. Bukan hanya itu, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmah bagi orang-orang yang beriman. Ya, Bang Ultras, monitor Bang Ultras. Bang Ultras ini dari Kristen, abangku. Selamat Abang pagi. dari Kristen. Ya, selamat pagi. Saya dari nggak bisa disebutkan ya, boleh ya? Sorry ya. Alasannya? Saya mau nanya nih, Ustadz. Apa? Malu? Abang malu dengan menunjukkan agamanya? Enggak. Waalaikumsalam Privacy. warahmatullahi. Privacy. Itu di KTP enggak privasi itu agama itu. Enggak. Ini? Intinya saya mau Kenapa nanya, enggak? nanya aja. Kenapa abang malu? Kenapa abang malu dengan agama sendiri? Bukan malu, ini saya Oke, merasa. kalau misalkan malu, Ya. kalau Ya. misalkan malu, kenapa tidak menunjukkan identitas agama sendiri? Untuk di sini saya tidak bersedia ya. Karena kebetulan ini adalah ranahnya diskusi lintas agama.
lebih tepatnya nggak percaya apapun sih gitu. Oke, bisa nggak? Di KTP-nya apa di KTP-nya? Eh, tapi saya mau nanya ini saja. Enggak, di Dikit KTP-nya aja. apa? Di KTP-nya apa? Di KTP-nya. Aduh, berat. Mau ini takut saya. Yesus bukan Tuhan. Bukan. Jadi Tuhan Anda siapa? Allah. Aku Muslim, Ustadz. Saya paling benci sama pendusta ya. Saya paling benci sama pendusta ya. Saya tidak mau sama saya pendusta. bukan pendusta. Saya mau nanya. Saya turunkan ya. Saya turunkan. Saya paling benci. Dari tadi saya hormati Anda. Saya tanya baik-baik ya. Iqbal mau ini. Ini pencari Tuhan monitor pencari Tuhan. Saya sudah nanya baik-baik. Dan seorang Muslim tidak boleh ragu-ragu. Apa susahnya sih? Apa maluknya? Walaupun dengan muka yang pas-pasan, yang tidak bisa dipamerkan, tapi agama itu adalah akidah yang menjadi kebanggaan yang akan menyelamatkan kita kok. Anda dari tadi tidak mengaku yang ujung-ujungnya adalah Muslim. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Ya, Bang Pencari, monitor Bang Pencari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, selamat pagi ya. Berkah Ya, semua. sama-sama, Aki, sama-sama. Semoga diberi keselamatan semuanya ini. Amin, Saya Allah amin. ini mencari Tuhan ya. Dalam artian saya nyari-nyari. Iya. Ternyata yang ada istilahnya perdebatan demi perdebatan yang tidak menurut saya tidak membuat kita semakin menyadari akan arti hidup ini gitu. Hidup yang sebenarnya itu seperti apa? Maksudnya Abang dari agama apa, Bang? Muslim. Dari Muslim. Kebenaran sejati itu ada di mana? Iya. Muslim. Abang Muslim dari lahir. Dari keturunan saya. Iya. Apa yang membuat abang ragu? Ragu di sini kadang gini ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di situ udah jelas. Iya. Tapi aplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mengena. Ketika kita sholat, mencoba khusyuk, mencoba mengingat Allah yang di mana Allahnya itu ada di mana gitu kan. Iya. Tapi dalam kehidupan implementasinya itu enggak seiring sejalan. Maksudnya begini, tidak aplikasi di dunia saat ini gitu kan. Kita tuh hanya sibuk berdebat di agama aja muter-muter, enggak bikin terobosan, inovasi begitu Ustaz. Iya. Maksudnya begitu. Kalau udah iman kan bagus sama diyakini masing-masing aja. Oke. Jangan sampai diperdebatkan tapi diaplikasikan, diamalkan kan begitu, dipelajari, dipahami. Loh, itu jawabannya di abang sendiri. Katanya bingung dan itu katanya diaplikasikan. Loh, itu jawabannya di abang sendiri, Bang. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar seperti apa artinya itu? Oke. Abang mengerti tadi abang mampu mengucapkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu artinya apa, Bangku? Ya sesungguhnya sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang-orang sholat, maaf dalam hal ini ada. Di kalangan kita sendiri nggak usah jauh-jauh lah internal kita. Iya. Sholat ya sholat aja kan. Jungkal-jungkal tapi dia melakukan kezoliman. Itu apa sholatnya nggak baik? Apa gimana itu? Oke. Simpel abangku. Ketika abang melakukan sholat baik itu di rumah maupun di masjid, kira-kira melakukan maksiat nggak? Enggak. Maksudnya berarti benar nggak? Berarti benar nggak ayat itu? Ketika ada orang sholat Allahu Akbar, apakah dia sambil maling? Tidak. Bukan begitu. Simpel kan? Itu kan hanya ritual, maksudnya implementasi dalam kehidupannya setelah sholat itu tidak teraplikasi. Abang masih pasti, abang Muslim pasti saya yakin masih hafal yang namanya rukun Islam kan? Rukun Islam adalah itu waktu SD juga diajarin lah. Iya, artinya pasti hafal kan? Hafal. Makanya kan di dalam simple Islam itu cuman kalian memberi apa?
Kenapa di dalam kalimat imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan mencegah larangan tersebut, ketika mencegah larangan itu harus, tetapi ketika menjalankan perintah itu semampu kita. Setidaknya tadi ketika abang melakukan sholat Allahu Akbar 5 waktu tersebut, apakah ketika Anda sholat itu Anda sambil Anda mabuk? Tidak. Tidak. Ya iya, itu mencegah daripada kemunkaran. Setidaknya orang 5 waktu diingatkan, setidaknya orang itu 5 waktu diingatkan bahwasanya ketika dia sholat menghadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak melakukan kemaksiatan. Hanya sebatas itu Ustadz ya. Setelah habis sholat, walaupun melakukan kemungkaran, nggak apa-apa. Siapa bilang? Ada perintahnya setelah sholat boleh melakukan kemungkaran? Iya, maksudnya ada beberapa yang kita kagumi Iya, kadang. makanya saya nanya, ada perintahnya setelah melakukan sholat itu harus melakukan kemunkaran, kemaksiatan? Nggak ada, hanya saja. Oke, Anda diberikan yang namanya akal pikiran? Itu pastilah itu. Oke, ketika abang ingin berprestasi bagus itu, apakah melakukan keburukan atau kebaikan? Prestasi baik, ya melakukan kebaikan. Nah, ketika lepas dari sholat tersebut, ketika Anda berpikir ingin lebih baik, apakah mau mengarah kepada kemaksiatan atau kebaikan? Itu kan semuanya tujuannya baik, hanya saja. Enggak, semua tujuannya baik. Gimana? Ketika Anda sholat, kemudian yang tadi Anda mengatakan bahwasanya apa? Yang namanya kebaikan itu adalah satu prestasi dalam hidup. Maka ketika Anda lepas dari sholat tersebut, apakah setelah itu Anda ingin memilih kepada maksiat atau kebaikan? Itu kebaikan, Pak Ustadz. Nah, hati nurani manusia kan kebaikan. Betul, maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang namanya hak free will. Mau diarahkan kemana? Tapak sujud yang ada di dalam jidat kita. Setelah kita melakukan sholat, apakah ada yang namanya tapak sujud tersebut, bekas sujud tersebut? Ketika kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah setelah itu kita akan mengingat, oh iya, Allah memerintahkan bahwasanya apa? Untuk berbuat baik, fastabiqul khairat, bukan fastabi'us sayyi'at. Free will kita, apa yang akan kita lakukan setelah melakukan ibadah tersebut? Maka kenapa ada kalimat tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami jatuhkan, kami kembalikan manusia tersebut serendah-rendahnya, karena mereka lebih memilih yang namanya hawa nafsu tersebut. Illal ladzina tabu, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal baik. Simple. Kita mau memilih jalan yang mana? Maka ada kalimat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sudah menciptakan Anda, sudah memberikan hidup, menentukan mati, maka ayyukum ahsanu amala. Tunjukkan mana amal kalian yang terbaik. Kira-kira secara nalar akal sehat, abang pengen menunjukkan amal yang baik atau amal yang buruk? Apakah Saya tanya. Tunjukkan, Pak Ustaz. Saya tanya. Ketika ada pertanyaan, apakah Anda ingin menunjukkan amal yang baik atau amal yang buruk? Kenapa nggak jawab? Enggak, maksudnya begini, apakah amal Enggak, harus jawab aja dulu. Jawab dulu.
Ketika ada pertanyaan, apakah Anda ingin menunjukkan amal yang baik atau amal yang buruk? Semuanya kan pengen yang amal yang baik. Hanya saja harus ditunjukkan gitu, Pak Ustadz. Berarti keinginan siapa ketika Anda bermaksiat? Ya diri kita sendiri. Nah, Allah tidak pernah mengajak kalian untuk berbuat maksiat. Allah memerintahkan kebaikan. Simpel kan? Tidak salah Al-Quran. Tidak salah baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sholat tersebut melepaskan kita dari perbuatan maksiat. Ya, setidak-tidaknya ketika sholat. Nah, ketika kita sholat tersebut, apakah kita akan mengaplikasikan, mengeksplor tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Dan Anda sendiri yang menjawab. Ketika kita hidup dalam zona sosial tersebut yang berhubungan dengan berbagai macam perangai, perilaku, kehidupan, apakah itu tetangga, rukun warga, masyarakat, tentu Anda akan berpikir saya akan yang terbaik. Saya harus menjadi yang terbaik. Nah, ketika Anda berpikir ingin menjadi yang terbaik, berarti Anda harus melakukan maksiat atau melakukan kebajikan. Baik Pak Ustadz. Baik. Simpel kan? Ya. Itulah yang namanya hak free will. Sudah? Islam tidak pernah mempersulit hambanya. Hambanya yang enggan. Kurang apa coba? Kurang apa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda? Coba tarik napas saja 1 menit Anda. Coba sekarang, tarik napas saja 1 menit saja. Bagaimana rasanya? Masih kurang nikmatnya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba tarik napas. 1 menit saja bagaimana rasanya? Apakah pernah Anda menghitung 24 jam full dari Anda semenjak Anda ditiupkan roh di usia 4 bulan sampai nanti Anda terkubur di liang lahat, disumpal dengan tanah, terbujur kaku di liang lahat, dibungkus kain kafan. Berapa banyak nafas yang kalian hirup? Semenjak kalian tidur sampai tidur kembali, bahkan di dalam tidur itu sendiri. Coba hitung nafas yang kalian hirup. Begitu rapihnya denyutan nadi, begitu indahnya detakan jantung. Pernah kalian berpikir? Dan Tuhan tidak neka-neko. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah. Aqimus sholah. Tidak neka-neko. Dan Tuhan tidak merasa rugi. Kalian mau sholat silakan. Kalian mau maksiat silakan. Allah tetap menjadi Tuhan. Ketika Anda merasa menyesal, menggerutu, apa Tuhan menyesal? Apa Tuhan kemudian merajuk itu? Tidak. Kalian sendiri yang akan rugi. Kenapa ada kalimat wal as innal insana lafi khusr? Demi waktu, sungguh manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Siapa yang tidak rugi itu? Adalah orang-orang yang beriman, yang mengarah amal-amalnya tersebut kepada kebajikan. Ketika dia berprinsip, loh saya sudah sholat, tapi kok ingin saja maling. Ketika saya sudah sholat, kenapa inginnya mabok? Maka itu termasuk kalian dalam kerugian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel Islam itu. Coba hitung. Detik ini juga coba. Tarik napasmu.
1 menit saja, tidak usah 2 menit. Bagaimana rasanya? Kurang apa? Terhamparnya nikmat-nikmat Allah di pelosok-pelosok bumi ini. Itulah Abang. Maka kenapa manusia diturunkan ke bumi ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala was-sam'a wal absara wal afida, bukan hanya penglihatan, bukan hanya pendengaran, tapi afida, nurani, untuk bisa mencerna dan mengamati akal pikiran kita akan diarahkan kemana, kemudian dipraktekkan, dieksplor, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah kemudian memberikan nafkah lahir dan batin, seorang ibu kemudian mendidik anaknya, seorang anak kemudian berbakti kepada orang tuanya, tetangga kemudian berbuat baik kepada lingkungannya, pemimpin kemudian mengayomi kepada masyarakatnya, masyarakat kemudian mengikuti aturan-aturannya. Wa amilu solihat. Simple kan? Ada lagi Abang? Makasih Pak Ustaz. Maka kenapa ada kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Sampai datang keyakinan. Kalian merasa rugi hanya 5 menit, 5 kali dalam sehari, kalian merasa rugi. Oke. Ya, saya juga nggak makan buruk sangka ya teman-teman. Yaitu urusan beliau. Ya, suaranya kecil, Fi. Suaranya kecil. Makasih Pak Ustaz, makasih. Iya, sama-sama. Ya, saya juga ini seperti ini bukan untuk mengajari teman-teman yang di bawah ya, 3.000 lebih, tidak. Kita juga untuk menasihati diri sendiri. Bukan untuk mengajari Bapak, bukan, menasihati diri sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Menasihati diri sendiri. Kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng taqarrub ila Allah dengan cara setiap waktu yang berbeda. Ketika waktu sholat, maka taqarrub kita melalui sholat. Ketika kita bercengkrama dengan masyarakat, dengan teman-teman, maka taqarrubnya adalah dengan berkomunikasi. Kita membagi ilmu, berbagi, saling nasihat menasihati. Kenapa ada kalimat watawasau bil haq? Orang yang tidak akan dirugikan waktunya di dalam kehidupan ini adalah bukan hanya sekedar orang yang beriman, bukan hanya sekedar orang yang beramal soleh, tapi apa? Watawasau bil haq, yang saling menasihati. Maka di dalam kaidah nahwu shorof, teman-teman ya, kenapa menggunakan watawasau itu dengan wazan yaitu tafa'ala, ya, artinya apa? Yang memiliki faedah mutawa'ah, saling, watawasau bil haq, saling menasihati. Maka tadi saya katakan, ketika saya mengatakan berbicara seperti ini bukan hanya untuk berbagi tetapi menasihati diri sendiri, maka kalimatnya watawasau bil haq, dengan mengikuti wazan yang faedahnya mutawa'ah, saling, ayo saling kita berbaur, berbagi. Untuk apa? Dalam kebenaran. Watawasau bisob, dan juga apa? Saling menasihati tentang kesabaran. Karena apa? Salah satu yang kesulitan kita ketika kita bersabar dalam sholat. Sebelum kita sholat, kita khusyuk tidak ingat apa-apa. Tapi ketika kita masuk waktu sholat, Allahu Akbar, waduh, rumah belum dikunci. Waduh, itu tadi saya merebus air. Ingat semua, itu adalah bagian daripada iman kita yang sedang digembleng.
Apakah kita mampu meredam pemikiran-pemikiran tersebut yang bisa melepaskan diri kita ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Esa tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak sedikit pun satu detik lepas yang namanya kenikmatan. Aki Iqbal masih monitor, Aki? Aman, Sat. Lanjut, Sat. Saya memantau apa yang bisa dipantau. Iya. Nanti saya minum dulu, Bang Kores. Lanjutkan, Bang Kores. Lagunya dong, lagunya. Gitu. Okay, lagunya dong, lagunya. Lagunya ya. Biar fresh ya, teman-teman ya, lagunya dong. Saya minum dulu. Lagunya Iqbal yang punya. Iqbal. Yo Ikhwan ya, kalian yang ingin bantu pergerakan Kores supaya gue punya bekal ke Bandung, gas anjir beli lagu sate. Kalian bisa DM akun ini atau kalian bisa chat ke 0813 3753 4473. Oke? Gitu. Jadi gue mau jadi musisi. Tapi tetap musisi dalam ranah bubukin tritung. Nah, selalu ke situ gitu ya. Oh iya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan sebagai jihad fisabilillah. Amin Allahumma amin. Saya sholat fajar dulu ya, Aki. Siap saat sok aku jaga. Aman. Dan apa yang kita lakukan di sini, ikhwan, ya, berjamaah. Ya. Balik lagi. Banyak-banyakin muslim tuh nongkrong, karena nongkrong itu sunnah. Kok bisa Kores? Ya, kalau kalian menafsirkan nongkrong sebagai berjamaah, jadinya sunnah. Niatin selalu segala sesuatu itu karena agama, terutama kalau safar, ikhwan. Niatin karena agama. Misalnya kalian mau pulang kampung gitu, ya, silaturahmi sama keluarga, gitu. Atau kalian mau kerja, bismillah, nyari nafkah buat keluarga di rumah. Atau kalian mau main, bismillah, silaturahmi. Ya gitu, Bre. Toh ujung-ujungnya ya maksiat, pejuang kayak kita, meninggal juga ujung-ujungnya. Kan gitu ya. Yang pertama, amalan apa yang lu bawa nanti ke sono. Yang kedua, warisan apa yang lu tinggalkan untuk umat. Gitu mah bre. Itu Pak Ustaz suruh ceramahi para tikus DPR selesai soal. Wah itu jatuhnya teknis ya. Gue yakin beberapa dari mereka juga nangis bre. Karena ingin nolak, takut hilang nafkah, ngambil dosa besar, uang haram kan gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya lu kalau pengen berbuat baik jangan sendiri-sendiri. Lu kalau pengen berbuat baik rame-rame gitu. Karena yang berbuat jahat juga rame-rame. Lu mau baik kesendirian ya bonyok-bonyok juga. Banyak rame-rame gitu kan, bikin grup WhatsApp gitu. Kalau emang bener ya kalian para pemimpin-pemimpin kami yang kami amanahkan tugas dalam mengemban negara, kalau memang kalian niat ingin bersih, Allah ridhoi pekerjaan kalian, halal penghasilan, silakan kalian berkompromi dengan teman-teman yang satu arah gitu. Bikin grup WhatsApp, beranikan perubahan, rakyat dukung dari belakang Ikhwan gitu. Anjir keren gue masuk politik. Apa lagi? Jadi sebenarnya kalau dilihat sama-sama berat ya. Kita yang di sini
Muslim yang ngadapin penghujat ya nggak berat sih, alhamdulillah Allah mudahkan. Dan Muslim yang di wakil-wakil rakyat, Allahu Akbar, berat menghadapi ujian fana gitu. Yang banyakin politik orang-orang apologet pasti aman konoha, insya Allah iya akhi. Cuman gimana ya, politik itu nggak sekedar lu jaga supaya nggak korupsi anjir. nggak nggak gitu. Apa, ilmu tata negaranya harus punya juga. Mana ada kita ke sana, ilmu tata negara. Ya gue bisa jaga duit umat, bisa, insya Allah bisa gitu. Cuma kalau misalnya bobrok gue ngurus apa, nge-manage kebutuhan masyarakat, ya belangsak juga jadinya gitu. Bang Res, update program untuk penghujat belum. Masuk bulan depan juga belum. Politik, pikir, olah, implementasikan. Jadi politik itu sebenarnya gini, ikhwan. Politik itu dari asal katanya polite, politus, sopan artinya gitu. Nyampe ke Inggris jadi politik. Gitu. Politik itu dengan cara yang sopan. Menarik kan? Maknanya udah dengan cara yang sopan. Jadi gimana caranya lu menyingkirkan lawan lu, tapi caranya itu sopan. Nah gitu. Gimana caranya lu memenangkan kepentingan lu di publik, tapi caranya itu sopan. Itu politik. Nah, jadi kalau lu udah tahu arti politik, lu bisa lihat kita di kehidupan sehari-hari pun menerapkan politik, gitu kan. Contoh misalnya kita sama istri gitu. Kalian lah, bukan gua, karena gua patriarki garis keras. Kalian misalnya ingin menyampaikan sesuatu yang sekiranya istri itu nggak ngambek, itu politik, bre. Bang Kore serius, ini seawamnya aku ya soal fikih. Bang Kore serius nanya, kalau udah wudhu terus ngerokok apa batal wudhunya? Yang membatalkan wudhu itu ada 3. Pertama, muntah. Pertama, keluar hadas dari 2 lubang kemaluan. Kedua, muntah. Ketiga, tidur. 3, nah itu. Ngerokok nggak termasuk di dalamnya. Korupsi tapi sopan. Nah, kalau korupsi ya udah beda lah. Mengopi, mencari inspirasi tentang kehidupan sebelum datang kematian. Inspirasi tentang kehidupan, inspirasi rujukan tentang kehidupan. Nabi Muhammad SAW menekan mental dengan gaya bisaan aja lo, yo Islam Rus, buset, gue kan pemikir. Kores lo gila udah ketangkep ya, alhamdulillah udah. Minggu kemarin kami sounding pernyataan resminya. Terima kasih Bang ilmunya. Tetap tanya ke yang ahli apa, ke alim ulama akhi ya, karena aku di sini awam kalau udah ke fikih Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manusia diberikan oleh Allah. Kadang manusia tidak bisa menafsirkan. Ya kadang, semua kadang-kadang. Orang terlambat masuk kerja tanpa alasan adalah bentuk korupsi juga. Enggak dong. Ya tergantung korupsinya mana nih. Maksudnya lu mengambil yang bukan hak lu, atau korupsi yang arti sebenarnya rusak gitu loh, tergantung. Rokok makan batal, enggak. Bang Kore suaranya keras banget, tidak imbang dengan yang lainnya. Yo X, aku kan emang setelan hajar penghujat. Bang Kore, hasil tes IQ Anda berapa? Kalau nggak salah gue 127 kalau nggak salah. Korupsi waktu lah, korupsi waktu, rusak waktu, atau ngortin waktu. Yes, benar gitu. Nah itu Islam ya ikhwannya. Kalau dibawa fikih soal kerjaan, akad lu kerja, waduh anjir berat bre. Lu di akad kerja lu, kontrak kerja lu masuk jam 8, pulang jam 5 gitu kan. Lu datang jam 8 lewat, itu udah salah itu bre. Subuh yuk belum korupsi waktu Bang Kores X. Makanya lu kalau muslim bener-bener perhatikan kontrak kerja lu gimana. Habis makan wudhu, meneng, apa itu? Gimana ajaran Ahmadi sudah masuk room Indonesia, padahal di Malaysia dilarang. Oh, ya tunggu aja lah. Alhamdulillah.
Indonesia kadang kalau kita lihat apa-apa boleh, apa-apa boleh. Puasa ngerokok batal soheh. Jadi balik lagi ikhwan, balik lagi ya. Kita yang di sini itu sebenarnya pionir. Kita tuh harus kepikiran, masing-masing dari kalian ikhwan harus kepikiran, dari Kores ini harusnya harus kepikiran apa yang bisa kalian kontribusikan untuk umat Islam Indonesia, apa kira-kira gitu, yang bermakna. Allah Maha Tahu, lakukan sesuatu gitu ikhwan. Maaf, ngupil wudhu batal nggak? Bang, sholat tobat boleh nggak dilakukan tiap hari? Boleh-boleh aja. Sholat sunnah boleh-boleh aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan Ustadz, aku Taliban bun. Orang tidur sambil ngerokok bisa. Waalaikumsalam M Thohir. Ahmadi, bukan Ahmadiyah, beda-beda. Edis TV Longor. Ngupil megang Quran. Tidak membentangkan wudhu, tapi layak dibersihkan gitu. Iya loh. Oh sama ini ya, kena liur anjing, megang babi, nah itu. Nah, najisnya batal wudhu. Sholat dilanggar boleh. Pakai spasi lagi. Kok nggak ada lagi yang naik bang? Nggak tahu gua moderatornya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngeri bang, kalau masuk Indonesia rusak lah kita. Anjir, Syiah masuk sini aja slow baik kita. Ahmadiyah juga udah ada di Indonesia slow baik Muslim. Nggak rusak. Pedih mata doang. Umat muslim bagi bui di lautan bang, seperti umat muslim di Indonesia bang. Ya, begitulah. Sendiri-sendiri, berjamaah tapi jamaahnya kelompok-kelompok gitu. Mantap Denpasar. Ruku pas sholat boleh nggak bang? Wajib lah. Bang Kores, Anda yakin nggak Habib sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW? Bukan perkara yakin ya, gue biasa-biasa aja gue. Bukan yakin nggak yakin ya. Lebih ke nggak tahu kalau ditanya gitu, nggak tahu. Yang ahli ilmu aja yang nentuin. Gue mah ikut aja, lihat akhlaknya aja udah. Kalau belajar harus punya mursyid, benar apa sih? Benar apa salah untuk toriko? Kang nggak tahu. Aku nggak ngerti toriko. Selama rukun iman dan rukun Islam sama maka itu muslim. Ya, kita mengatakan kafir sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab, khobarnya Umar bin Khattab. Lihat dari zohirnya. Ustaz, suami saya sholatnya rajin tapi menafkahi istri dia lengah, kayak mana hukumnya tuh? Ya hukumi menafkahi istrinya, jangan menghukumi sholatnya. Sholat kewajiban. Lu mau berdosa ya sholat. Lu mau miskin ya sholat. Lu mau nggak kompeten untuk kerjaan lu ya sholat tetap. Gitu. Hukumi nafkahnya gitu, nggak usah dibawa-bawa sholatnya. Sama dia, saya dan Nabi lagi. Iya. Beda. Dipersekusi oleh penghujat, baru itu masalah. Tapi selama dia argumen, hajar lagi pakai argumen. Untuk Salafi mohon tanggapannya. Ini gue langsung komen tiga-tiganya.
Kores itu ngambil tiga golongan terbesar gitu kan, dalam keilmuan Islam. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Salaf. Nahdlatul Ulama yang diambil oleh Kores adalah bagaimana dia menundukkan budaya agar tetap sesuai di dalam syariat Islam. Muhammadiyah bagaimana dia menundukkan modernitas agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Salaf bagaimana kita selama kehidupan sehari-hari selalu mengutamakan kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul. Itu semua ada bagusnya. Gitu. Bang, menyuruh orang sholat berdosa? Enggak, itu pahala. Toriko lewati biar sampai ke tujuan. Ya, Fadol, silakan yang ada waktu ke sana, yang bergelut ke sana, Fadol silakan ke Toriko gitu. Gua mah mentok di hadis Nabi aja, sholat, puasa, zakat. Imam Mahdi udah muncul belum, Bang? Nggak tahu. Sekiranya udah muncul juga akan dirahasiakan. Bang Kores, kenapa kawan Hayu di Indonesia rata-rata arogansi? Nggak tahu gua, akhir netral. Karena arogansinya nggak kerasa sama gua, jadi belum masalah. Bang Kores, boleh nggak saya telepon abang lewat WA? Boleh, kalau aku nganggur atau nyantai. Tapi usahakan kalau WA mau beli musik ya, 100.000 bre, belilah. Menyuruh orang sholat sedangkan kita tidak sholat, dosa kah? Dosa. Itu ada ayatnya Allah. Allah sangat benci orang-orang yang menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu padahal dia tidak mengerjakannya. Bang, menumpang hidup dengan adek karena kekurangan sebenarnya apa hukumnya? Ini hukumnya jatuhnya ke hablum minannas ya. Dilihat aja banyak mudorotnya atau manfaatnya. Adanya ridho atau enggak. Gitu-gitu aja Ustaz. Bang, bagaimana harus mengenal Awaludin Mahrifatullah? Mana paham saya, Akhi Abdul. Ahmadi itu apa, Bung? Itu si Kitun itu, sama si tadi Cakra Medoya, kayak gitu dia. Menyuruh orang sholat berdosa, Bang, kecuali selesai sholat. Nggak masuk itu, Hakik Helmi nggak masuk. Kurang, masih bagus. Kalau sholat dilanggar dosa nggak? Ayo. Bang Kores kerjanya apa? Aku konsultan event organizer. Pertanyaannya lucu-lucu, perbaiki diri sendiri aja dulu. Selalu. Anthony, ujung-ujungnya duit. Enggak, ujung-ujungnya bubukin terhitung. Ujung-ujungnya duit itu edis. Enggak masuk, kasih Helmi enggak masuk. Bang, kalau hakikat setelah dewasa masih boleh kah? Boleh. Kores lihat dulu mau subuhan. Iya, kini aku gantian supaya roomnya nggak sepi. Orang yang lagi sholat, orang yang lagi sholat nggak boleh disuruh, itu benar gitu. Hukum maulid Nabi bidah hasanah. Kayaknya Ridho karena dia nyuruh, tapi nggak enak, Bang. Mau kerja belum dapat. Ya udah, lihat manfaatnya aja, Ukti. Itu adanya juga dapat pahala itu. Jangan nggak enakan kalau bisa membuat pahala orang lain jariah. Sholat boleh dilanggar, ya nggak boleh sholat di WC. Sholat di WC nggak boleh, kata siapa? Orang azan nggak boleh ngerokok, kata siapa? Kalau sholat sendiri tutup mata boleh nggak, Bang? Ini ada pendapat yang mengatakan itu tasyabuh, ikut-ikut Yahudi. Jadi lebih baik jangan. Gue juga kadang suka nutup, gue buka lagi, nutup lagi, gue buka lagi matanya. Iya, Akhi Mila Sofi. Sayang sekali Bang Kores tidak respect dengan masalah polemik nasab Ba'alawi yang berpotensi bubuk. Karena muslim sama muslim, Akhi, gue kurang minat muslim sama muslim itu. Jangankan Ba'alawi itu, Sunni Syiah aja gue kurang minat loh.
Wa iyyakum, wa iyyaki. Bang, bagaimana bang program integrasi komal Islam 24 jam bertanya? Tunggu, aku kan lagi ada program buat Julius sama Bandung. Jadi belum bisa dieksekusi. Nanti beres Julius sama Bandung baru. Gue tuh buka program banyak ikhwan untuk umat. Kayak si Julius, tau kan Julius HMC. Doi itu kan mu'alaf yang paling bener lah. Yang nggak ada masalah aneh-aneh gitu, masalah prot-prot atau harta nggak ada, ini anak gitu. Dan kontribusi untuk umatnya juga kenceng. Lihatlah konten-kontennya. Mobilnya rusak, nah gue lagi program ngumpulin. Kemarin ke bengkel ditanya untuk perbaikan mobilnya semua itu 26 juta. Radiator, piston, kaki-kaki, daleman. Ini alhamdulillah baru terkumpul 6 juta gitu. Cuma yang ini aku nggak sounding, aku jalannya by Japri. Nah kalian udah tahu info kayak begini, silahkan kalau mau sumbang untuk Julius kontak aja gitu. Apa hukumnya mayat merokok bang? Nggak ada hukumnya, yang udah meninggal. Bang kalau Kristen masuk agama Islam hukumnya apa? Ya dosa-dosanya bersih seperti bayi. Yang nyari kerjaan di tempat saya ada pelamaran di gelang minyak kakak KTP STK. Tugas tuh. Waalaikumsalam Ukhti Anissa. Ahmadi itu apa yang dia sembarang? Katanya sih Allah tetap, cuma dia nggak percaya Nabi Muhammad. Nah gimana tuh? Tahu jadi HMC? Ya itu dah Akhi Nasir. Kau juga iya dia. Iya kasihan banget kau juga. Cakra multi. Apa wajib ikut salah satu ormas? Kok wajib sih? Bukan ikut ormasnya yang wajib, berjamaahnya akhi yang wajib itu. Berjamaah. Jangan lu muslim lu sendiri, lu harus punya jamaah yang sesama muslim gitu. Bang Kores polemik nasabah Ali bertanya bencana neraka sedang. Untuk siapa? Bencana neraka sedang itu untuk siapa, akhi? Bang, tapi adekku dan suami susah disuruh sholat, tapi dalam kehidupan baik banget. Dosis ngingetinnya disesuaikan, Ukhti. Dosis ngingetinnya disesuaikan. Alhamdulillah mantap akhirilo. Aku nunggu Ustadz Miftah nih. Amin akhir agang. Masya Allah, makasih bang, izin mau sholat. Fadl akhi. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hukumnya wajib kali bang, Kristen masuk. Ke situ dia. Bang Kores lama nggak bubukin penghujat. Masa. Fadl, silakan kalian bercengkrama dengan Tuhan semesta alam. Untuk umat Islam Indonesia Bang Kores, iya apa? Neraka sedang itu kayak gimana? Jabarin lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong jelaskan tentang misionaris C1 sampai C6 kah bro? Misionaris C1 itu dia ngetok-ngetok rumah sambil bawa-bawa ayat Al-Quran. C2 berpenampilan seperti muslim. C3 mengikuti kegiatan-kegiatan muslim, kegiatan-kegiatan keagamaan muslim. C4 sesuai sunnah dia bentukannya. C5 sama C6 ini nggak jauh beda ya. Dia benar-benar Islam banget, bahkan mentok sampai jadi orang pinter gitu lah. Kalau Ustadz enggak lah ya, orang pinter. Taunya dari mana kalau orang ini Syiah? Lihat cara sholatnya, bawa batu enggak atau kertas. Kalau bicara tentang sahabat Nabi, ke sahabat Ali bin Abi Thalib pakai kata imam enggak? Skip diskusi kan? Ya skip dulu. Jadi Ahmad itu ikut sama Nabi SAW, nggak kurang paham. Baru ini juga belum lihat banyak banget akhi Thohir. Ya, Ukhti Ratna subuhan dulu Gih. Aku masih jaga room. Jadi nggak harus jadi NU atau mulai apa harus ikut salah satunya? Ya nggak harus juga akhi. Emang gue ikut ini nggak? Gue ambil yang bagus-bagusnya. Gue nggak ikut. Gue berjamaah di mana? Gue berjamaah di API. Gue berjamaah.